Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan mata pelajaran untuk matematikanya, masih bab 2 ya, relasi dan fungsi. Nah, dalam pertemuan kali ini Pak Jul akan membahas mengenai bagaimana kita akan menulis himpunan pasangan berurutan atau pasangan terurut gitu. Nah, Pak Jul tidak akan menerangkan materinya karena materinya itu nanti sekaligus soalnya ya. Jadi kita membahas soal itu sekaligus kita belajar mengenai materinya. Jadi sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Kita mulai dari nomor 1. Yang nomor 1, tentukan nilai X dan Y jika A. Di situ nomor 1, A X, Y sama dengan 5,-7. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai X-nya. Berarti kita bisa menentukan di sini bahwa X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan -7. Selesai. Untuk yang B, di situ dikatakan 2X plus 1, 2X plus 1, 2Y min 3 itu sama dengan 7,5. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita tinggal samakan saja. 2X plus 1 sama dengan 7. 2X sama dengan 7 dikurangi 1. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6/2 sama dengan 3. Selesai. Berarti X-nya 3. Kemudian yang satu, 2Y min 3 itu sama dengan 5. 2Y sama dengan 5 ditambah 3. 2Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 2, 4. Ingat ya, konsepnya adalah kalau pindah ruas, ini kalau pindah ruas ya, tandanya ganti. Min 3 jadi plus 3. Ini plus 1 dipindah ruas jadi min 1. Seperti itu. Nah, kalau ini beda lagi. Ini bukan pindah ruas, ini pembagian ini. Jadi kiri dan kanan semuanya dibagi 2. Kiri dibagi 2 dapatnya X, kanan dibagi 2 dapatnya 3. Begitu juga yang 2Y sama dengan 8. Kiri kanan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena agar yang sebelah kiri itu hanya Y saja. Begitu juga yang ini tadi. Agar yang sebelah kiri hanya X saja. Gitu ya, paham ya? Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. A, kita data dulu. A itu 1,2. B sama dengan A, B, C. Nah, seperti ini. Tuliskan yang A kali B. Maksudnya A kali B itu berarti nanti kita awali A dulu, yang depan itu A semuanya. Ya. A kali B berarti nanti yang depan A semuanya. Gimana menulisnya? Berarti yang A, yang pertama kan 1. Berarti 1, A. Kemudian 1, B. Kemudian 1, C. Selanjutnya baru pindah ke 2. 2, A. 2, B. 2, C. Selesai. Ini untuk mendata A kali B. Kita lanjutkan untuk yang pertanyaan 2B. Tuliskan B kali A. Berarti kebalikannya, B kali A. Berarti kita mulai dari A-nya. Yang B. Berarti A ya. Berarti A,1, A,2, baru pindah ke B. B,1, B,2, baru ke C. C,1, C,2. Selesai. Nah, kalau kita diminta menghitung yang C ya, poin yang C, NA kali B. NA kali B itu maksudnya A kali B berarti berapakah jumlah anggota A kali B? Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sedangkan NB kali A itu sama juga. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga.
Oke, itu untuk nomor yang kedua. Kita lanjut ke yang nomor ketiga. Diketahui hasil kali Kartesius B kali C. Tuliskan B dan C jika. Nah, ini pertanyaannya malah dibalik. Kalau dibalik itu malah mestinya lebih mudah, ya. B kali C itu isinya 1,1, 1,2, 1,3, 4,1, 4,2, 4,3. Nah, selesai. Berarti kalau kita diminta untuk menentukan B dan C-nya, kita lihat B itu di depan, ya. B di depan, berarti ini otomatis kita lihat angka-angka yang di depan ini. 1 dan 4. Berarti B-nya 1 dan 4. Kemudian yang C, anggotanya siapa saja? Lihat yang di belakang. 1, 2, 3. Cukup 1, 2, 3 saja. Jangan adik-adik sekalian tulis double. Nanti 1,2,3,1,2,3 itu tidak boleh. Cukup ditulis 1. Berarti 1,2,3. Selesai. Ini untuk yang A. Yang B, di rumah Pak Jul banyak baru panen buah tomat. Kalau kemarin habis buah cabai, sekarang panen buah tomat. Jadi kalau ada buah mesti ada lalat. Selanjutnya B kali C. B kali C kita data dulu ya. 1,4, 1,5, kemudian 0,4, 0,5. Nah, ini juga gampang. B sama dengan anggotanya adalah yang depan 1 dan 0. C-nya anggotanya adalah yang belakang 4 dan 5. Selesai. Kita lanjut untuk yang pertanyaan yang C. Ya. Yang C, B kali C sama juga. Anggotanya 6,6, 6,7, 6,8. Berarti B-nya adalah 1 ya, cuma 6. Kemudian C-nya adalah 6,7,8. Selesai. Nah, terus kita lanjut ke yang D. Sama B kali C sama dengan X, X, kemudian X, Y, X, Z, Y, X, Y, Y, kemudian Y, Z, kemudian cukup enggak nih? Y, Z ya. Y, Y, Z, Z, X, Z, Y. Aduh, kurang satu ini ya. Z, Z. Saya cepitin di sini ya. Z, Z. Nah, di sini. Ini Z, Z ya. Nah, berarti B-nya kita data untuk yang depan. Yang depan itu jelas X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Kemudian C-nya jelas X, Y, Z juga. X, Y, Z juga. Coba kita cek apakah ada 9 atau enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cocok. Karena anggotanya di sini kan 3, ini 3. Jadi kalau ditulis himpunan pasangan berurutan berarti kan 3 kali 3. Jadi hasilnya 9. Gitu ya. Kemudian nomor keempat. Jika A mempunyai 4 anggota dan B mempunyai 3 anggota, hitunglah NA kali B. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini kan kita bisa membuktikan ya. Kasus ini aja deh. Kasus ini aja. Berarti kan
Pak Jul belum jawab nomor 4 ya. Pak Jul jawab nomor D dulu ya. Ini kita kan bisa tahu N B kali C itu kan 9, ya kan? Nah, itu kan sama saja dengan NB dikali NC. Benar enggak? 9 itu kan sama dengan 3 kali 3. Betul? Ya kan? Nah, berarti atas dasar ini kita bisa menjawab untuk nomor 4 bahwa NAB A kali B maksud saya, NA kali B itu sama dengan NA dikali NB. NA-nya di situ diketahui 4 anggota. Dikali NB-nya itu memiliki 3 anggota. Sama dengan 12 anggota. Selesai. Gitu, nomor yang keempat ya. Kemudian kita lanjut ke yang nomor ke 5. Dengan cara mendaftar. Nah, kita diminta untuk hanya untuk mendaftar saja. Untuk yang nomor 5. Nomor 5 yang Pak Jul tulis dulu himpunannya 1, 2, 3. Kemudian B sama dengan X, Y. C sama dengan 3,4. Nah, yang A, D itu sama dengan A kali B. Sorry, ini nggak pakai kurung ya. D itu sama dengan A kali B, berarti A dulu baru B. Berarti bisa saya tulis ya, A dulu berarti 1, X, 1, Y, 2, X, 2, Y, 3, X, 3, Y, tutup kurung, selesai. Seperti ini untuk yang A kali B. Kemudian yang C dikalikan D. Nah, ini rempong ini. Yang B ya. C dikali D. Nah, ingat D itu yang disebut ini ya. C-nya yang disebut 3. Berarti nanti ada berapa? Ini 2, ini ada 6, ada 12. Kita menulisnya ada 12. Ya. Jadi kita menulisnya, karena C kali D saya ambil 3 dulu ya. Berarti 3, ambil 1, X. Tutup. Koma. Masih 3, 1, Y. Tutup. 3, 2, X. Ya kan? Seperti ini. Tutup. Kemudian 3,2 Y. Tutup. Jangan lupa kurungnya ya. Kemudian 3, lagi 2X 2Y sudah 3, X. Tutup. Apa lagi nih? Aduh, Pak Jul salah ini. Oh, benar 3 semua ya. 3, 3 Y. Nah, ini baru unsur 3. Kita tulis lagi untuk yang unsur 4 ya. Jadi kita tulis 4, 1, X, jangan lupa kurungnya double ya. 4, 1, Y, 4, 2, X, kurungnya double. 4, 2, Y, kurungnya double. 4, 3, X, kurungnya double. 4, 3, Y, kurungnya double, kurung penutup. Nah, seperti ini. Selesai. Gitu. Kita lanjut ke yang nomor ke-6. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, B sama dengan X, Y, dan C 3,45. Dengan cara mendaftar, tentukan D sama dengan A kali B. Ini mudah banget ya. Nomor 6. Pak Jul data dulu himpunannya.
A 1,2, 3, 4, 5, B X, Y, C 3,4,5. Oke, seperti ini. Kita hitung yang A. D sama dengan A kali B. Berarti dilihat dulu A-nya, nomor 1. 1,X, 1,Y, ganti 2. 2,X, 2,Y, ganti 3. 3,X, 3,Y, ganti 4. 4,X, 4,Y, gini. Ganti lagi sekarang 5,X, 5,Y, kurung tutup. Selesai. Berarti ada berapa ini? Ini kan 5 ya. 5 ada. Ini 2, berarti mestinya 10. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cocok. B. C kali D sama dengan C kali D. Wah, ini rempong ini. Lagi-lagi rempong ini. Ini ada 10, ini ada 3. Nanti kalian akan mendata 30 anggota himpunannya, ya. Pak Jul hanya mencontohkan sebagian, nanti silakan adik-adik sekalian teruskan sendiri ya. Jadi contohnya, kalau C kali D, Pak Jul ambil 3, berarti 3, D-nya mana? 1,X. Kayak yang atas tadi, double. Kemudian 3, maju ini 1,Y, 3,2,X. Nah, seperti ini. Dan seterusnya sampai dengan 5 ya, 5Y. Jadi terakhir kali ya, terakhir sendiri itu pertama kan 3 dijodohin ini semua 10. Kan ada 10 ya. 4 dijodohin ini 10, 5 dijodohin ini 10, berarti 30. Yang terakhir kali kan ini 5X. Pak Jul tulis dulu aja 5Y maksud saya tadi, bukan 5X ya. Nah, seperti ini. Ini nanti harus ada 30 buah atau 30 anggota, seperti itu. Kita lanjutkan nomor 7. Diketahui A itu sama dengan ABC dan B CDE dan C sama dengan ACX. Tuliskan dengan cara mendaftar anggota dari himpunan A kali B kali C. Nah, caranya bagaimana? Nomor 7. Yang A, karena A kali B kali C ya, kan seperti ini. Sama seperti yang tadi, kita hitung B kali C dulu. B kali C itu sama dengan B kali C. Berarti C, A, C, 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 X, baru D, A, D, C, D, X ya. Kemudian E, A, E, C, E, X. Nah, ini selesai B kali C-nya. Nah, baru sekarang diolah A kali B kali C. A-nya padahal ini. Berarti A-nya ambil A, jodohin ke sini. Ya. Berarti A, C, A, double kurung, masih A lagi. A, C, C, A, C, X, dan seterusnya
Sampai yang terakhir siapa? C dengan EX. C dengan E, X. Nah, kira-kira ada berapa? Dilihat. BC-nya tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ya kan? Nah, A-nya ada berapa? A-nya ada 3. Berarti ini nanti harus ada berapa? Harus ada 27 buah. Ya, cara menjodohkannya sama seperti yang tadi prosesnya. Jadi yang bagian depan dulu, A-nya ini A, baru ini yang belakang. A, ini, A, ini, A, ini, A, ini sampai dengan C. Berarti ada 27 buah. Oke, selanjutnya nomor 8. Nomor 8. Misalkan himpunan A sama dengan PQ dan B sama dengan 1,2. Semua pasangan berurutan yang mungkin dari relasi himpunan A ke himpunan B dapat ditentukan dengan tabel berikut. Nah, tuliskan himpunan semua pasangan berurutan yang mungkin. Berapa banyak anggota himpunan pasangan berurutan. Nah, ini kita tinggal melengkapi apa ini? Tabel ya. Kemudian ini ini tanda, ini 1, ini 2, ini P, ini Q, ini A, ini B. Nah, berarti pasangan berurutannya adalah P,1, ya kan? P,1, berarti sini P,2, di sini Q,1, di sini Q,2. Nah, kalau diminta untuk menulis himpunan pasangan berurutannya ya, untuk yang poin A berarti P,1, P,2, Q,1, Q,2. Kemudian B-nya berapa banyak anggota himpunan pasangan berurutan tersebut? Jelas 4. Ya kan? 4. Selanjutnya nomor 9. Diketahui kota PQR dihubungkan oleh beberapa jalan. A adalah himpunan nama jalan dari P ke Q yaitu A, B, C, dan B adalah himpunan semua jalan dari Q ke R yaitu 1,1 dan 2. Tuliskan semua kemungkinan jalan dari P ke R. Nah, kemungkinan jalan dari P ke R itu mengindikasikan apa? Sama saja nomor 9 ya. P kali Q. PQ kali QR. Nah, seperti ini. Ya. Berarti PQ-nya siapa saja? PQ-nya itu A, B, C dikali dengan 1,2. Kalau diminta tuliskan semua kemungkinan jalan dari P ke R, berarti kita tinggal data himpunan pasangan berurutan PQ dengan QR. Jadi A,1, kemudian A,2, B,1, B,2, C,1, C,2. Nah, selesai. Berarti ada berapa kemungkinan? Harus mestinya ada 6 karena ini 3, ini 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cocok ternyata. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor masih belum belum habis pertanyaan nomor 9-nya. Tuliskan A,1 berartinya jalan melalui A dan dilanjutkan melalui jalan 1. Apakah hubungan himpunan ini dengan AB? Jadi maksudnya hubungan himpunan gini. PQ ini juga bisa Pak Jul ganti ya. A kali B. Nah, kalau di situ kan dikatakan A kali B, A,1. Jadi
Maksudnya sampelnya Pak Jul ambil A,1 ya gini. Jadi himpunan pasangan berurutan ini itu menyatakan, artinya ya, arti dari A kali B, himpunan pasangan berurutan ini menyatakan kemungkinan yang dapat dipilih untuk perjalanan dari kota P ke R dari beberapa pilihan jalan yang melalui Q. Ya, saya ulangi, hubungannya adalah A kali B itu menunjukkan hubungan banyaknya kemungkinan jalan yang dapat ditempuh dari P ke R melalui Q. Dah jelas ya? Saya rasa sangat cukup jelas. Selanjutnya, nomor terakhir ya. Pada perusahaan angkutan kota ada 3 pengendara mobil, yaitu Amir, Bayu, dan Charpin. Perusahaan tersebut mempunyai 4 kendaraan, yaitu kendaraan nomor 1, 2, 3, dan 4. Setiap pengendara dapat memilih salah satu mobil. Tuliskan semua kemungkinan pasangan antara pengendara dan mobilnya. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita harus mendatanya satu persatu. Jadi misalkan mobil, pengendara, Pak Jul data pengendaranya adalah Amir, Bayu, Charpin. Kemudian kendaraannya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita bisa menulis apa? Kalau menulis masalah semua kemungkinan pasangan yang antara pengendara dan mobil, tulis saja berarti yang A ya, pengendara dikali kendaraan sama dengan berarti Amir 1, Amir 2, Amir 3, dan seterusnya sampai dengan nanti Bayu 1, Bayu 2, Bayu 3, Bayu 4, Charpin 1, Charpin 2, Charpin 3, Charpin 4, sampai dengan yang terakhir adalah Charpin 4. Itu adalah semua kemungkinannya. Berarti ada berapa? Nah, ini kemungkinannya berarti ada 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti ada 12 kemungkinan. Kemudian yang B, tuliskan A,1 sebagai pengendara Amir menggunakan mobil 1. Apakah hubungan himpunan yang terbentuk dengan perkalian kartesius? Nah, hubungannya dalam bentuk perkalian kartesiusnya ini yang seperti ini ya, itu adalah menyatakan banyaknya kemungkinan pengendara yang ada dengan pilihan kendaraan. Ya, banyaknya pilihan pengendara dengan pilihan kendaraan. Jadi orang itu masing-masing pengendara itu punya banyak kemungkinan untuk memilih kendaraan 1, 2, dan 3. Begitu juga penumpangnya, kita bebas milih. Aku suka pakai Bayu tapi pakai kendaraan yang keempat. Nah, seperti itu. Ini hanyalah masalah banyaknya kemungkinan pilihan pengendara dengan pilihan kendaraannya. Gitu. Saya rasa cukup ya untuk pembahasannya mengenai himpunan pasangan berurutan. Semoga membantu, bermanfaat. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.